Definisi, fungsi, dan peran sumber daya manusia. Definisi SDM, suatu proses yang mengatur dan mengelola SDM dalam satu organisasi dengan ruang lingkup proak dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengolahan karyawan. Fungsi SDM yaitu merekrutmen dan seleksi karyawan, pelatihan dan pengembangan karyawan, pengelolaan kinerja, pengelolaan kompensasi, dan tunjangan karyawan. Lalu ada juga peran SDM, yaitu berkontribusi terhadap keberhasilan organisasi melalui peningkatan kinerja, mengurangi turnover, dan menciptakan budaya kerja positif. 1B. Apa tantangan dan hambatan sumber daya manusia ke depannya? Tantangan pengelolaan sumber daya manusia meliputi perekrutan dan retensi talenta, yaitu mencari dan mempertahankan karyawan yang berkualitas sangat kompetitif, terutama di bidang yang sedang berkembang. Lalu ada pengembangan karyawan, mengidentifikasikan kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan agar mereka bisa beradaptasi dengan perubahan teknologi di pasar. Dan ada juga perubahan organisasi, mengelola perubahan dalam struktur organisasi, budaya, dan strategi yang dapat mempengaruhi karyawan. Lalu ada diversitas dan inklusi, menciptakan lingkungan kerja inklusi dan menghargai keberagaman, serta mengatasi bias dalam perekrutan dan promosi. Lalu ada juga keseimbangan kerja dalam dan kehidupan, mendorong karyawan untuk mencapai keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, terutama di era kerja jarak jauh. Hambatan pengelolaan SDM yaitu meliputi keterbatasan anggaran, sumber daya yang terbatas dapat menyulitkan pelaksanaan program kerja dan pengembangan. Lalu ada juga kepatuhan hukum, mematuhi berbagai regulasi ketenagakerjaan yang terus berubah dan kompleks. Lalu ada juga komunikasi internal, kurangnya komunikasi yang efektif dapat menyebabkan kesalahpahaman dan konflik di tempat kerja. Ada juga resistensi terhadap perubahan, karyawan yang mungkin tidak ingin menerima perubahan dan kebijakan atau prosedur yang dapat menghambat implementasi strategi baru. Lalu ada juga yang terakhir, teknologi dan digitalisasi, mengintegrasikan teknologi baru dalam proses HR dan memastikan karyawan memiliki keterampilan yang diperlukan untuk menggunakannya. Soal nomor 2. Sebutkan, jelaskan pembagian keragaman dalam tenaga kerja dan berikan contohnya satu per masing-masing keragaman. Keragaman permukaan atau surface level. Perbedaan personal SDM berdasarkan apa yang tampak terlihat. Terdiri dari keragaman gender, disabilitas, kecenderungan gender, etnis, agama, senioritas, atau usia. Contoh keragaman gender yaitu organisasi dapat menerapkan program mentoring yang dituju khusus untuk karyawan perempuan. Program ini bisa melibatkan pemimpin perempuan senior yang memberi bimbingan dan dukungan kepada karyawan perempuan yang ingin mengembangkan karir mereka di perusahaan. Contoh keragaman disabilitas, perusahaan dapat menyediakan fasilitas yang ramah disabilitas seperti akses fasilitas fisik di gedung, perangkat lunak pembaca layar, atau pelatihan untuk manajer tentang cara mendukung karyawan dengan kebutuhan khusus. Ini membantu menciptakan lingkungan kerja yang inklusif. Contoh keragaman kecenderungan gender, mengimplementasikan kebijakan yang jelas mengenai non-diskriminasi berdasarkan kecenderungan gender, yaitu termasuk pelatihan untuk semua karyawan tentang kesadaran dan sensitivitas terhadap isu-isu gender, serta menciptakan platform bagi karyawan untuk melaporkan diskriminasi tanpa takut akan pembalasan. Contoh keragaman etnis, mengadakan festival budaya di mana karyawan dapat berbagi dan merayakan warisan etnis mereka. Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan kesadaran tentang keragaman etnis di tempat kerja, tapi juga membangun rasa saling hormati dan memperkuat hubungan antar karyawan. Contoh keragaman agama, menerapkan ruang ibadah bagi karyawan yang membutuhkan waktu untuk beribadah serta menyediakan fleksibilitas dalam jadwal kerja untuk memenuhi kebutuhan hari libur agama. Ini menunjukkan penghargaan terhadap keyakinan spiritual karyawan. Yang terakhir, contoh keragaman senioritas atau usia, menerapkan program pelatihan yang melibatkan kolaborasi antara karyawan muda dan senior. Misalnya karyawan senior yang bisa membagikan pengalaman dan pengetahuan mereka
sementara kawan muda bisa mengajarkan keterampilan teknologi baru. Ini mengoptimalkan potensi setiap generasi. Lalu ada keragaman dalam atau deep level. Perbedaan personal SDM berdasarkan apa yang tidak tampak terlihat. Yang pertama ada intellectual abilities, are abilities that needed to perform mental activities, thinking, reasoning, and problem solving. Di dalamnya ada number aptitude, kemampuan untuk memahami, mengelola, dan menggunakan angka atau data numerik. Ini mencakup keterampilan dalam melakukan operasi matematika, analisis data, dan memecahkan masalah yang melibatkan angka. Contohnya, seorang akuntan yang baru menganalisis laporan keuangan, menghitung pajak, dan membuat proyeksi anggaran. Kemampuan angka yang baik sangat penting untuk memastikan akurasi dan integrasi data keuangan. Lalu ada verbal comprehension, kemampuan untuk memahami dan menggunakan bahasa lisan atau tulisan. Ini mencakup keterampilan membaca, mendengar, berbicara, dan menulis, serta kemampuan untuk memahami makna kata dan frasa dalam konteks. Contohnya, seorang penulis atau editor yang perlu memahami nuansa bahasa dan tata bahasa untuk membuat atau mengirim konten yang jelas dan efektif. Kemampuan verbal yang baik membantu dalam menyampaikan ide yang tepat. Yang ketiga, perpetual speed. Kemampuan untuk dengan cepat dan akurat mengevaluasi dan mengidentifikasikan informasi visual. Ini melibatkan kecepatan dalam mengenali pola, membedakan antara objek, dan memproses informasi visual. Contohnya, seorang operator mesin di pabrik yang harus cepat dan tepat dalam memeriksa produk untuk cacat. Kemampuan kecepatan perceptual yang tinggi memastikan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi standar kualitas. Keempat, deductive reasoning, kemampuan untuk menarik kesimpulan logis dari informasi yang ada. Ini melibatkan penggunaan prinsip umum untuk membuat perkiraan atau keputusan tentang situasi spesifik. Contohnya, seorang ilmuwan yang menggunakan hipotesis dari data eksperimen untuk menarik kesimpulan tentang perilaku suatu zat. Deductive reasoning membantu dalam membuat keputusan berbasis bukti. Yang kelima, spatial visualization, kemampuan untuk memahami dan memanipulatif objek dalam ruang. Ini mencakup keterampilan dalam membayangkan bagaimana objek akan terlihat dari sudut pandang yang berbeda, dan memahami hubungan antara bentuk dan ruang. Contoh, seorang arsitek yang perlu membayangkan dan merancang bangunan dalam 3 dimensi. Kemampuan visualisasi spasial yang baik membantu dalam menciptakan desain yang fungsional dan estetik. Keenam, memori. Kemampuan untuk menyimpan, mengingat, dan mengakses informasi. Ini mencakup berbagai jenis memori, seperti memori jangka pendek dan memori jangka panjang, serta kemampuan untuk mengingat informasi dalam konteks yang relevan. Contohnya, seorang pelajar yang belajar untuk ujian dan harus mengingat fakta, rumus, dan konsep dari berbagai pelajaran. Memori yang baik memungkinkan pelajar untuk mengingat informasi dengan efektif saat dibutuhkan. Kedua, ada physical abilities, the capability to do tasks demanding stamina, dexterity, strength, and similar characteristic. Faktor-faktor kekuatan dan fleksibilitas serta contoh masing-masing terkait sumber daya manusia dalam bahasa Indonesia. Yang pertama, faktor kekuatan. Di dalamnya terdapat kekuatan dinamis, kemampuan untuk mengeluarkan kekuatan otot secara berulang atau terus-menerus dalam waktu tertentu. Contohnya, seorang tenaga penjual yang mampu melakukan presentasi produk secara berulang kepada banyak klien dalam sehari. Lalu ada kekuatan trunk, kemampuan untuk mengeluarkan kekuatan otot menggunakan otot trunk, terutama otot perut. Contohnya, pekerja di pabrik yang sering mengangkat dan memindahkan barang berat. Lalu, ada kekuatan statis, kemampuan untuk mengeluarkan kekuatan melawan objek eksternal. Contohnya, teknisi yang dapat melakukan perbaikan mesin dengan posisi tubuh yang statis. Lalu, kekuatan eksplosif, yaitu kemampuan untuk mengeluarkan energi maksimum dalam satu atau serangkaian tindakan eksplosif. Contohnya, seorang atlet lari yang melakukan start cepat saat memulai perlombaan. Lalu ada faktor fleksibilitas
ada fleksibilitas ekstrim, kemampuan untuk menggerakkan tulang dan otot punggung sejauh mungkin. Contohnya seorang atlet yoga yang dapat melakukan pose-pose yang memerlukan kelenturan tubuh yang tinggi. Lalu ada fleksibilitas dinamis, kemampuan untuk melakukan gerakan fleksi yang cepat dan berulang. Contohnya seorang penari yang melakukan gerakan lincah dan berulang dalam pertunjukan tari. Lalu ada faktor lainnya, yaitu koordinasi tubuh, kemampuan untuk mengkoordinasikan tindakan stimulan dari berbagai bagian tubuh. Contohnya seorang atlet yang melakukan gerakan kompleks dalam olahraga tim, seperti bola basket. Lalu ada keseimbangan, kemampuan untuk mempertahankan keseimbangan meskipun ada gaya yang menarik keluar dari keseimbangan. Contohnya seorang akrobat yang berjalan di atas tali tanpa terjatuh. Lalu ada stamina, kemampuan untuk terus melakukan upaya maksimum yang memerlukan usaha berkepanjangan. Contohnya seorang karyawan yang bisa bekerja sepanjang hari dengan produktif tinggi tanpa lelah. Soal nomor 3. Apa definisi EEO? EEO atau biasa dikenal dengan Equal Employment Opportunity, yang dalam bahasa Indonesia berkaitan dengan kesempatan kerja dan kesetaraan. EEO adalah prinsip yang menjamin semua individu memiliki kesempatan yang sama untuk menghadapi pekerjaan dan berkembang dalam karir tanpa diskriminasi. Soal nomor 3B. Apa 5 kerugian dan 5 keuntungan perusahaan bila mengabaikan prinsip diskriminasi? Keuntungan mengabaikan prinsip diskriminasi. Adanya penggunaan biaya jangka pendek, yaitu perusahaan mungkin menghemat biaya terkait pelatihan dan pengembangan program keberagaman. Proses perekrutan yang sederhana, mengabaikan prinsip diskriminasi dapat mempercepat proses perekrutan karena tidak perlu mempertimbangkan keragaman dalam tim. Penghindaran konflik dalam jangka pendek, perusahaan mungkin merasa menghindari konflik yang muncul akibat perbedaan atau diskusi tentang keberagaman. Fokus pada kinerja, perusahaan dapat fokus lebih pada kinerja individu tanpa mempertimbangkan keragaman latar belakang. Yang terakhir kemudahan manajemen. Menjaga homogenitas dalam tim bisa membuat manajemen lebih mudah dalam hal komunikasi dan pengambilan keputusan. Kerugian mengabaikan prinsip diskriminasi. Kehilangan talenta, mengabaikan keberagaman dapat menyebabkan perusahaan kehilangan akses ke beragam talenta yang dapat membawa inovasi dan perspektif baru. Rendahnya kepuasan karyawan, lingkungan kerja yang tidak inklusif dapat mengakibatkan tingkat kepuasan karyawan yang rendah. Kepuasan reputasi perusahaan yang buruk, perusahaan dapat mengalami dampak negatif pada reputasinya yang dapat berpengaruh terhadap hubungan dengan pelanggan dan mitra bisnis. Kurangnya inovasi, tim yang homogen cenderung memiliki perspektif yang terbatas, mengurangi kemampuan perusahaan untuk berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan pasar. Lalu terakhir ada resiko hukum dan peraturan. Mengabaikan prinsip diskriminasi dapat menyebabkan perusahaan mengalami tuntutan hukum yang berpotensi mahal dan merusak reputasi. Soal nomor 3C. Apa saja 3 tantangan EEO ke depan? 1. Adanya perubahan demografis, yaitu dengan meningkatnya keragaman dalam populasi tenaga kerja, termasuk perbedaan gender, etnis, usia, dan latar belakang. Perusahaan harus menyesuaikan kebijakan EEO untuk mencerminkan realitas ini. Tantangannya, memastikan bahwa semua kelompok terwakili secara adil dan memiliki akses yang setara terhadap peluang kerja, dan promosi dapat menjadi kompleks terutama dalam industri yang lebih tradisional atau homogen. Yang kedua, teknologi dan otomatisasi. Penerapan teknologi baru dan otomatisasi dalam proses perekrutan dan manajemen SDM dapat memicu bias yang tidak disengaja. Tantangannya, mengembangkan algoritma dan sistem yang adil dan tidak bias dalam proses perekrutan dan penilaian karyawan adalah tantangan penting untuk memastikan bahwa EEO tetap terjaga di era digital. Ketiga, kesadaran dan sensitivitas budaya. Dalam lingkungan kerja global dan multikultural, penting untuk memahami dan menghormati perbedaan budaya. Tantangannya yaitu meningkatkan kesadaran dan sensitivitas terhadap isu-isu keberagaman di antara karyawan dan manajemen.
serta mengatasi bias yang mungkin ada menjadi tantangan yang harus dihadapi untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif. Soal nomor 4A, bagaimana mengaitkan perencanaan bisnis terhadap perencanaan kebutuhan tenaga kerja? Perencanaan bisnis adalah proses sistematis untuk menerapkan tujuan, strategi, dan tindakan untuk mencapai keberhasilan suatu organisasi. Perencanaan kebutuhan tenaga kerja adalah proses untuk menentukan jumlah dan jenis karyawan yang diperlukan oleh suatu organisasi untuk mencapai tujuan bisnisnya. Ini melibatkan analisis kebutuhan tenaga kerja berdasarkan proyeksi pertumbuhan, perubahan dalam struktur organisasi, dan penyelarasan dengan strategi bisnis. Kaitannya antara perencanaan bisnis dan perencanaan kebutuhan tenaga kerja sangat erat, karena pertama, perencanaan kerja bisnis menerapkan visi dan tujuan strategis organisasi yang secara langsung mempengaruhi kebutuhan tenaga kerja. Jika perusahaan berencana untuk memperluas pasar atau meluncurkan produk baru, maka akan ada kebutuhan untuk merekrut lebih banyak karyawan dengan keterampilan tertentu. Kedua, sumber daya manusia merupakan aset penting dalam mencapai tujuan bisnis. Oleh karena itu, perencanaan kebutuhan tenaga kerja harus selaras dengan rencana bisnis untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki tenaga kerja yang mampu mendukung strategi. Ketiga, perencanaan kebutuhan tenaga kerja harus mampu beradaptasi dengan perubahan dalam perencanaan bisnis. Misalnya, jika ada perubahan dalam strategi bisnis akibat kondisi pasar yang rendah atau berubah, rencana tenaga kerja juga perlu direvisi agar tetap relevan. Soal nomor 4B, bagaimana perencanaan bisnis yang ideal dan proper terhadap perencanaan kebutuhan tenaga kerja? Perencanaan bisnis yang ideal adalah proses yang komprehensif dan sistematis dalam memutuskan strategi yang jelas untuk mencapai tujuan jangka panjang sebuah organisasi. Ada analisis mendalam, tujuan yang jelas, strategi realistis, fleksibel, adanya pengukuran dan evaluasi hasil. Perencanaan bisnis yang ideal dan proper mengacu pada perencanaan yang tidak hanya standar ideal, tetapi juga mengikuti praktik terbaik dan regulasi, meliputi kepatuhan terhadap hukum, memiliki etika bisnis, inklusi terhadap stakeholder, dokumentasi yang baik, sustainability. Perencanaan bisnis yang ideal dan proper berpengaruh signifikan terhadap perencanaan kebutuhan tenaga kerja dengan cara 1. Menentukan kebutuhan tenaga kerja 2. Menyesuaikan keterampilan 3. Fleksibilitas dan perubahan 4. Dukungan terhadap kesejahteraan 5. Meningkatkan keterlibatan stakeholder. Soal nomor 5, bagaimana menjelaskan simulasi rekrutmen terhadap seleksi karyawan dan evaluasi wawancara kandidat pelamar kerja sesuai dengan bisnis pilihan kelompok Anda masing-masing saat simulasi dalam kelas? Apa itu rekrutmen? Adalah proses pencarian dan pengundangan calon karyawan untuk mengisi posisi yang tersedia dalam suatu organisasi. Tujuan dari rekrutmen adalah untuk menarik kandidat yang memiliki kualitas dan potensi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, sehingga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Apa itu seleksi? Seleksi adalah proses penilaian dan pemilihan calon karyawan dari kumpulan pelamar yang telah direkrut. Proses ini melibatkan berbagai metode seperti wawancara, tes kemampuan, dan penilaian psikologis untuk mengevaluasi kesesuaian kandidat dengan posisi yang ditawarkan. Lalu ada evaluasi seleksi. Evaluasi seleksi adalah proses menilai efektivitas dan efisiensi dari metode seleksi yang digunakan ini. Meliputi analisis hasil seleksi seperti tingkat keberhasilan kandidat dalam menjalankan tugas dan kontribusi mereka terhadap organisasi. Evaluasi ini membantu perusahaan untuk memahami apakah proses seleksi yang diterapkan sudah tepat dan untuk melakukan perbaikan jika diperlukan. Simulasi rekrutmen adalah proses yang meniru situasi nyata dalam lingkungan kerja untuk menilai kemampuan, keterampilan, dan kecocokan kandidat dengan posisi yang dilamar. Ada desainer, ada juga melakukan simulasi dan kandidat. Tim rekrutmen atau penilaian mengamati kandidat selama simulasi, mencari tahu apakah mereka cocok atau tidak.
pemberian umpan balik kepada kandidat mengenai kinerja mereka, dan hasil dari simulasi digunakan bersama dengan alat seleksi lainnya seperti wawancara dan tes kemampuan. Lalu ada evaluasi wawancara kandidat pelamar kerja, yaitu persiapan pertanyaan yang relevan dan terstruktur